data ini yang 400, kemudian saya udah coba yang ini juga. Kalau caranya itu kan perlu saya demonstrasikan nggak, teman-teman? Boleh, enggak apa-apa. Oh, Nji. Boleh, Mas. Tadi itu kan gini, setelah datanya ini udah selesai, maksudnya dibuka, kita analyze, terus dimension reduction, Faktor. terus faktor. Setelah itu yang yang tadi ada di sini. Ini kan tadi awalnya variabel semuanya ada di sini. Terus kita select semua aja, pindah ke variables. Setelah itu kita deskriptif. Nah, kita pilih tuh yang initial solution, nanti image sama KMO. Ya. Ini kita pilih continue. Terus habis itu extraction satu-satu. Ini yang saya centang unrotated sama script plot. Script plot itu cuman munculkan kayak plot gitu aja sih vektornya itu. Terus continue. Terus habis itu rotation. Di rotation ini kita pakai yang klik Varimax sama rotated solution di centang, continue. Terus habis itu di score, itu kalau saya tadi save as variables. Ini yang dicentang, metodenya pakai yang, ini bener nggak? Iya benar, regression ya. Tadi saya antara bingung yang Bartlett atau yang regression. Terus saya ambil yang default dulu. Terus setelah itu udah, ini enggak tadi. Terus ketika nanti hasilnya itu ini. Jadi saya besarkan, ada macam-macam ini sama dengan yang ini. Ini sama persis. Kemudian juga yang bagian rotated component matrix ini juga udah sama persis. Plug angkanya. Nah, berarti kan setelah itu kita pilih satu-satu gitu ya. Yang di atas 0,5 itu kita catat gitu ya istilahnya. Iya. Kita catat. Terus berarti setelah itu kita buka list rel dan masukkan ini ya. Ini sebagai exocade-nya. Nanti 1, 2, 3, 4. Lalu, nah yang saya belum paham itu kan ini kan udah di run hasilnya seperti ini, RMSI-nya masih 0,09 di sini, sedangkan di sini sudah jauh lebih bagus gitu. Nah ini yang kedua ini caranya gimana itu? Coba dilihat modification indices. Diklik modification indices ya, di situ di list rel-nya, bukan di situ. Oh, di list rel ya. Oh ya. Itu kan ada modification indices itu loh. Oh iya, lakukan percobaan berulang-ulang. Itu memang tidak sekali 2 kali. Lama Mas nanti kalau Anda nyoba. Iya, kayaknya. Tapi kan itu tinggal ini apa? Ya, modification indices ya kalau sudah. Yang pertama kan yang pertama udah muncul. Halo, yang pertama. Coba kembali lagi ke bukan list rel yang tadi. Turun. Bukan. Kiri. Nah, yang atas. Bukan atasnya. Nah, yang penting yang ini kan sudah muncul. Yang itu, yang halaman 4 itu. Nah, yang penting, pertama kan pasti muncul ini. Iya. Nah, pasti. Nah, kalau Anda kurang bagus atau nggak fit, terbukti kalau dia nggak fit, coba lihat kriteria fit yang di bawah sudah saya sebutkan itu. Yang RMSI-nya RMC-nya seperti itu, masih belum fit. Nah, baru Anda lakukan modification indices ya. Dengan cara menggabung-gabungkan beberapa variabel itu, nanti nilainya di loading faktornya juga berbeda ya. Oh iya. Sehingga nanti dapatkan fit. Kalau udah fit ya baru itu yang pasti hasilnya. Iya. Gitu. Terus ini Dok, saya juga penasaran kok ini kan kalau yang nomor 2 ini itu di loading vektornya ini masih ada yang di bawah 0,5. Kalau yang di buku artikel yang saya baca itu kan loading faktor itu kan sebaiknya di atas 0,5 ya. Ya. Nah, begini. Ini kan yang pertama tadi itu kan sudah memenuhi syarat semua. Tapi belum fit. Nah, makanya begini, 2 gambar itu
dalam bahasa Jawanya itu bisa dibunyi-bunyikan dua-duanya. Kalau loading patternnya memenuhi tapi belum fit, hasilnya seperti itu, gambar halaman 4. Tapi kalau Anda mengejar fitnya, jadi memang betul-betul gambar atau usulan model atau faktor yang kita bangun itu fit sesuai dengan kriteria goodness of fit index ya, maka ternyata loading patternnya seperti itu. Oh, iya. Makanya justru itu sekali lagi itu sebagai memperkaya analisis. Iya. Ya kalau saya sempat coba belum berhasil, tetap apa hasil empat indikator ini masih tetap nggak jauh. Nah, ya. Itu makanya itu caranya diatur-atur itu untuk melihat nilai loading faktornya. Jadi itu pilihan, pilihan. Artinya kalau Anda ngejar fit, ya resikonya biasanya loading faktornya bergeser. Ya monggo. Nanti kalau misalkan bergeser ada yang loading faktornya rendah, karena kan secara statistik harusnya kan tidak diikutkan kalau nggak salah gitu kan? Iya. Tidak diikutkan di analisis berikutnya. Nah, monggo itu Anda analisis, misalkan Anda ngejar fit di CFA, Anda analisis, Anda harus bisa menceritakan kenapa. Itu aja nanti ketika SEM itu juga dituntut fit juga. Pasti ada yang tereduksi. Makanya inilah uniknya uji hubungan ini ya. Sekali lagi uniknya uji hubungan ya. Yang mana dia bisa memvisualisasikan atau bisa menggambarkan relasi-relasi yang berbagai kemungkinan ya. Jadi secara statistik itu belum terpenuhi tetapi sudah bisa menunjukkan gambaran hasilnya, tetapi kalau Anda mengejar kriteria minimal statistik harus fit tadi itu, risikonya beberapa butir yang harus dieliminasi. Padahal butir itu kan asumsi Anda di awal. Ini misalkan butirnya kebetulan penting sekali. Ini memang harus ada di variabel A, butir A3 itu harus ada. Kalau itu dibuang, nggak akan berfungsi apa-apa. Misal seperti itu. Anda kan bisa berargumen itu di dalam pembahasan. Makanya ini tadi saya katakan, ini penelitian bidang sosial, sains, ya, kemudian psikologi, education, ya, dan sebangsanya, yang tidak menuntut kesalahan yang sangat kecil atau nol kesalahan. Itu kan boleh 10%, bahkan kalau kita belajar statistik di S1 dulu kesalahan 20% pun diperbolehkan. Ya enggak? Masih ingat itu ya? Kesalahan 20% pun masih diperkenankan. Tapi kalau kita ya biasanya 5%. Artinya dari pola relasi hubungan yang Anda usulkan itu, tim penguji percaya bahwa 95% benar, kira-kira begitulah, karena berdasarkan data statistik, ya gitu. Itu Mas ya. Dan yang lain. Terima kasih Mas Mahendra. Iya, sama-sama Dok. Bisa ditutup? Ya. Terima kasih. Yang lain mungkin? Ternyata gampang tuh ya. Gampang. Berarti masalah analisis itu sebenarnya juga bisa dalam tanda kutip pinter-pinter kita bunyi-bunyiin asalkan sesuai dengan kalau take by teori gitu ya. Iya. Anda harus lentur. Ajarin. Anda harus lentur. Anda tidak boleh kaku. Kaku dalam arti ini salah satu begini, harusnya begini. Enggak. Jangan seperti itu. Karena peluang untuk tidak sama itu sangat besar. Karena ini penelitian sosial, penelitian psikologi. Kita meminta pendapat orang itu kan berarti penelitian kita ingin mengetahui psikologi orang kan. Iya. Psikologi orang satu dengan lain kan bisa saja kan tidak sama. Hampir dipastikan tidak sama. Ya peluangnya seperti itu. Makanya di dalam analisis yang menggunakan model kayak gini ini, ketajaman di dalam membunyi-bunyikan dalam bahasa Jawanya itu sangat penting. Karena dan membunyi-bunyikan itu harus berdasarkan fakta, data, bukan fakta tapi data. Kalau data kan nggak ada yang bantah. Berdasarkan analisis saya itu memang betul ini kalau di fakta tinggi semua, tetapi ini belum fit ya. Ini sudah bisa dipakai, ini belum fit. Ya. Kenapa belum fit ya? Karena Anda kan bisa cerita. Kalau fit konsekuensinya ini, padahal ini penting ya. Ceritanya kan bisa panjang.
berarti pengujinya waduh, berarti ini paham betul anak ini. Kira-kira Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Ya ini ya waktu Indonesia Tengah udah maghrib nih ya. Ada yang tengah ya, nggak apa-apa. Ya, selamat berbuka bagi yang Indonesia Tengah. Ini 30 menit lagi. Oke, cukup. Kita akhiri. Duh, ada yang ketawa ini. Ya, oke. Kita tutup ya. Kita tutup. Kita print screen. Kita foto. Saya foto. Mana print screen? Ya, Mbak Fitri. Kalau Mbak Fitri lagi repot ya nggak usah. Mbak Eti. Karena kalau Mbak itu pacarannya agak panjang. Kalau mas-mas kan nggak apa-apa. Ya, 5. Mana print screen? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Dan tapi kan sekarang kan berarti mau buka. Mari kita akhiri pertemuan. Buka Umi mana Umi? Mas Taufik. Apa ini? Tempat saya kok error. Sebentar. Ya, sebentar ya. Kok error kenapa ya?